Menyala mini kita, menyala banget. Kalian mau tahu nggak masa depan kita bagaimana? Innalillahi. Aku liatin ke kalian ya. Aku liatin nih. Jangan nggak direkam kalian. Rekam. Aku mau liatin masa depan sini kita lihat Jani kayak begini nih. Tuh. Tahu kalian begini masa depan dia. Berkabut saya. Ami sedih cuma bisa DM-DM-an. Ami tidak bisa live, Ami sedih. Bercanda ya, kita tuh nggak boleh kita itu nggak boleh menderita di atas penderitaan dia. Kita harus berbahagia di atas penderitaan dia. Kirain apa yang bosnya ya? Kan? Kita nggak boleh, ya kan? Oh bolehnya apa? Bahagia di atas penderitaan. Khusus buat dia doang, say. Soalnya dia sudah banyak menyakiti hati orang. Iya. Kalau orang bersedih, kita harus lebih bersedih. Tapi kalau dia bersedih, kita harus bergembira. Mau apa kalian? Ketawa ya. Kalian ini kalau aku ajak barbar suka. Gimana? Sulit ya, sulit banget guys. Udah aku perlihatkan masa depan sini kita kayak begitu. Buram. Kami sudah dengar untuk replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tentunya kami menghargai dan senang sekali dengan replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena alih-alih membahas tentang substansi pembelaan, menanggapi tentang pembelaan kami, tapi lebih banyak untuk mengomentari tentang penasehat hukum yang katanya argumentasinya tidak berdasar, kemudian halusinasi, ya kan? Kemudian PH juga diminta untuk belajar lagi, gitu ya. Nah, jadi justru menurut saya ini jaksa penuntut umum sedang mempertontonkan di dalam persidangan ini, sedang dipertanyakan kualitas jaksa penuntut umum ini, gitu loh. Nah, kemudian jaksa penuntut umum dalam menguraikan repliknya ini, menurut kami justru tidak membantah analisis hukum yang kami sampaikan di pembelaan dan kurang objektif dan tidak memperlihatkan keprofesionalannya. Putri Indah Manurung, salah satu CPU yang menangani kasus Nikita Mirzani, mengaku kepada KPK bahwa dia memiliki uang sebesar 1,3 miliar ya, hasil dari pelaporan harta kekayaannya. Wow, dahsyat. Ini yang data yang saya dapat dari sumber.com ya. Dan tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar sekarang guys. Kalau dia sebagai ASN, dari mana uang 1,3 itu gitu loh? Apakah gajinya tuh seberapa gitu kan? Dan pelaporan ini terakhir dikutip di sumber.com itu tahun 2025. Jadi ini data yang valid dan terverifikasi. Ada apa dengan JPU? Ada masalah pribadikah dengan pengacara Nikita Mirzani? Kok sampai-sampai dikatain suruh belajar lagi? Ada apa dengan JPU? Ada dendam pribadikah? Atau gimana menurut kalian guys? Apakah Rasa Gladys adalah korban? Atau justru aktor utama yang mencoba mencuci tangannya sendiri lewat narasi playing victim? Jujur, saya belum bisa menangkap di mana letak pemerasan dari perkara ini. Lebih janggal lagi, karena produk miliknya yang disorot sama Nikita Mirzani ternyata memang tidak terdaftar di BPOM. Pertanyaannya, apa yang dia takutkan sebenarnya? Sampai-sampai rela mengeluarkan kocek yang nggak sedikit. Apakah benar ada ancaman dari Nikita untuk menyerahkan uang 4 miliar itu? Atau sebenarnya dia ini hanya takut praktik ilegalnya terbongkar, menjual produk yang belum BPOM. Dan yang paling mencolok, karena sebelumnya Resa Gladys ini mengaku ditekan dan diarahkan oleh Dr. Oki. Tapi faktanya di persidangan justru sebaliknya. Semua keterangan dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Dr. Oki itu justru menunjukkan kalau Resa Gladys yang berulang kali menghubungi Dr. Oki, minta bantuan, bahkan menciptakan kesan seolah-olah ingin menyelesaikan semuanya secara damai, pakai duit. Jadi pertanyaannya, apakah Resa Gladys adalah korban? Atau justru aktor utama yang mencoba mencuci tangannya sendiri lewat narasi playing victim? Dari sini wajar kan kalau kita curiga, bukan hanya pada siapa yang teriak saya diperas, tapi pada siapa yang paling takut kebenaran ini dibongkar. Gimana menurut kalian? Kembali lagi bersama saya di Seputar Artis. Sudah
biarkan dia merenung di sana. Lawan, bukan lawan lagi, udah tak injak. Kalian nggak lihat, buta kalian. Dingin, tau gak aku ini dingin di sini, dingin banget. Kakak HP-nya buram, seburam masa depan si terdakwa, guys. Ini berkabut, soalnya berkabut. Ya, kalian seneng ya. Judol, aku di sini mau kasino. Kalau di Indonesia kan kalian judol. Di sini kasino adanya. Do you have tom yum? Yes, I have. What you want? Everything you have. Kakak udah pesen makan belum? Udah, aku pesen satu basket. Ada kerang tadi. Aku udah pesen kerang. Kerang Kakak udah? Belum. Oh, iya, Aku mau pesen. Tom yum mau nggak? Yang anget-anget. Judol ya, suruh ajarin sini kita Mirjani judol di dalam sel sana, daripada dia ketak-ketik nggak dapat duit. Dia kan bintang judol, suruh dia main judol. One ya. Ratu judol itu bosnya sini kita Mirjani. And four sharing cup. Nah ini si Meta ini Meta ini slay dong. And one mineral water. Aku nggak mengikuti, jadi bagaimana netizen, bagaimana libas kak, bukan beli libas, udah diinjak sayang. Dingin, aduh dingin. Kakak today dia yakin kalau dia bebas, udah namanya orang halu, yain aja amin. Enough, thank you. Spill kartir bu, gak usah spill ya, nanti dibilang aku flexing. Ini aku ya, sumpah ya, aku cuma nanya doang kakak ini berliannya berapa karat? Kamu mau? Pakai aja, pakai. Gitu. Mau sekarang aku lepas buat kamu, asal kamu Iya, bahagia. terus gini, ini aku nggak bohong-bohong ya demi Allah. Aku tanya kak, jam kakak yang biru itu mana? Aku mau cobain dulu, soal aku mau nyari yang kayak gitu. Di mana ya? Terus dia, tau nggak di mana? Nemu di bawah Di bawah kolong tempat tidur. Gila ya. Aku tuh kalau ketiduran itu lepas suka taruh di mana aja. Gila ya, gitu. itu seharga 400 dia taruh bawah kolong tempat tidur dan dia lupa. Udah kalian pantengin Yang kayak aja. gitu dimiskin-miskinkan. Jadi miskinin sama orang miskin mah nggak apa-apa say. Ih kalian mah kalau jadi teman Kak Fitri enak. Kalian tinggal bawa Salam diri. sama Kak Ica, bawa diri dan bahagia. Aku mau masuknya nanti takut ada yang record. Minggir. Aku di belakang aja. Maha dalang belakang aja. Astagfirullah. Maha dalang aku tuh banyak guys. Aku mah sebetulnya wayang. Cuman wayang aku tuh kalau aku jadi wayang aku tuh dijaga bener-bener, nggak dijejak. Aduh, kamu mau parfum di rumah aku banyak fakta Sidora, nanti aku kirim kamu parfum ya. Yang penting kamu kalau ada orang ngebully bales ya. Mana dikasihnya yang apa kemarin parfum yang lu beli kemarin 7 juta itu? Dikasih buat orang. Iya, aku kasih parfum siapa kemarin 7 juta harganya ya. Iya. 7 juta. Ah, Ya tahu itu udahlah. harganya ya. Kalau mau ngasih orang itu jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau bikin orang bahagia itu jangan setengah-setengah. Tapi by the way Kak Fitri tuh agak sombong dikit gini tuh karena kayak diinjek-injek. Tunggu gitu. pembalasan Amit. Tak tunggu Apa banget sih? guys. Tak tunggu, Oh nggak my sabar God. banget dia balas aku. Enggak, kalian tuh harus runtut historinya dulu. Iya, kalian tuh harus tahu cerita dari awalnya Kak kayak Fitri apa. tuh orangnya nggak akan marah kalau nggak bukan disenggol aja dia nggak marah loh. Kamu tahu nggak, Kak Fitri ini cerita aku pribadi ya. Iya. Aku tuh ya demi apapun ya. Aku tuh nggak minta tolong ke Kak Fitri loh, ya. Aku tuh nggak minta tolong loh ke Kak Fitri. Aku nggak minta tolong apapun. Tiba-tiba Kak Fitri tuh tahu ya kan. Kalau misalnya aku punya masalah dia bilang, tenang Lin, aku tolongin. Gue bingung, gue nggak minta tolong aja ditolongin. Apalagi orang minta tolong itu real. Jadi hubungannya kepada sesama Kalau manusia. sampai dia gini, Udahlah, kalau sampai dia nggak mau, kita ketok rumahnya katanya. Iya. Aku sampai gini, Kak, aku salut banget, respect banget sama cintanya sesama manusia. Orang nggak minta tolong aja ditolongin. Dia bisa mikirin masalah orang. Nah, curiga deh dia, aku lagi ada di mall guys. Curiga ada dipuji-puji, ada kuci-kuci tahe guys. Ya Allah. Kemudian lanjut lagi, jaksa penuntut umum juga menyampaikan bahwa majelis hakim memanjakan PH
dan terdakwa karena telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli yang meringankan di dalam perkara ini. Nah, itu juga disampaikan jaksa penuntut umum menurut dari PPH ya, yang disampaikan ini ya tentu saja tidak etis begitu, karena itu adalah kewenangan dari majelis hakim di dalam memberikan hak-hak terdakwa gitu. Jadi statement memanjakan ini ya itulah tadi betapa uniknya jaksa penuntut umum di dalam perkara ini gitu. Jadi menurut kami jaksa penuntut umum di dalam repliknya ini tidak berkontribusi untuk memberikan untuk menyampaikan kebenaran material. Artinya replik dari JPU itu di luar substansi yang pledoi dari tim Nikita bacakan kemarin. Lebih banyak tidak seperti itu. Gitu. Artinya lebih banyak membahas terkait masalah pribadi terdakwa dan juga penasihat hukum. Iya, lebih banyak seperti itu. Dan tentunya kami sebagai tim penasehat hukum tidak akan menanggapi statement-statement dari jaksa penuntut umum dalam repliknya yang mengatai PH halusinasi ya, kemudian harus belajar lagi, argumentasi tidak berdasar. Tentunya kami tidak akan menanggapi hal tersebut ya. Kami fokus pada substansi dari pembelaan yang telah kami sampaikan dari pledoi gitu. Ya, kami sebagai advokat yang officium nobile ya, tentunya akan membawa marwah kami. Kami juga adalah orang-orang yang terpelajar, yang berpendidikan, dan kami akan menunjukkan bahwa di dalam menjalankan profesi ini kami akan menyampaikan ya materi-materi di dalam bukti kami itu yang sesuai dengan fakta persidangan saja. Nah, pertanyaan yang tadi itu dibalas sebuah pertanyaan kembali. Apakah ketika KPK mendapat laporan dari JPU ini, apakah Pak KPA mempertanyakan kembali asal-muasal 1,3 miliar harta kekayaannya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana sistemnya. Aku pengen tahu guys, kalau ada yang tahu, tolong kasih tahu ya, bagaimana KPK menghitung harta kekayaan para penyelenggara negara gitu. Karena ini sangat penting ya, ketika JPU, khususnya jaksa, memiliki harta yang begitu banyak, ada sebuah kecurigaan tentunya ya, dari mana asalnya uang sebanyak itu gitu kan, dan apakah KPK tidak meneliti atau tidak menganalisa atau tidak mengaudit hasil harta kekayaan tersebut. Nah, ini menjadi pertanyaan. Sama halnya dengan rekan sekerjanya si Donna Sihombing, ketika dia tidak melaporkan harta kekayaannya, apakah KPK memberikan surat mungkin surat teguran atau surat apa gitu, karena Donna Sihombing tidak terdaftar dalam pelaporan harta kekayaan. Dan ini akan menjadi seru guys. Apakah KPK akan ikut campur di dalam kasusnya Nikita Mirzani, di dalam laporannya Nikita Mirzani? Kita tunggu aja berita-berita yang seru guys tentunya guys ya. Kalaupun Baiklah, maka dapat kita simpulkan kasus yang menjerat artis Nikita Mirzani kian memanas. Terbaru sidang telah digelar pada Senin 20 Oktober 2025 dengan agenda pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum. Replik sendiri adalah jawaban balasan dari tergugat atas pledoi yang sebelumnya telah dibacakan. Dalam pelaksanaannya, replik diajukan secara lisan maupun tulisan, namun setelah mendengarkan isi replik, pihak Nikita Mirzani justru merasa dipojokkan. Bahkan kuasa hukum sang artis, Usman Lawara, memberikan pesan usai pihaknya disinggung oleh jaksa. Pasalnya, tim kuasa hukum Nikita diminta oleh jaksa untuk belajar lagi dalam menangani kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys. Usman pun meminta jaksa untuk bekerja secara profesional. Dibilang kami harus belajar lagi, kalau mau berdebat hukum jangan menyerang personal, ucap Usman dikutip dari Tribun Seleb. Diakui Usman pihaknya sejak awal menangani kasus Nikita tak pernah menyerang personal para jaksa. Bahkan dalam pledoi pihaknya juga sama sekali tak menyinggung pribadi jaksa. Kami tidak pernah menyerang personal dari jaksa, dalam pledoi kami tidak pernah menyerang pribadi dari jaksa itu sendiri. Jaksa yang menangani perkara ini tidak pernah kami bilang bahwa Anda itu harus belajar, bahwa Anda itu harus bekerja lebih bagus, tambahnya.
Ia pun menyayangkan hal tersebut yang tak semestinya disampaikan oleh seorang jaksa dalam persidangan. Menurutnya, praktisi hukum manapun tidak akan setuju dengan sikap tersebut. Tidak semestinya itu disampaikan oleh jaksa dalam forum persidangan ini gitu. Sangat menyayangkan praktisi hukum manapun itu tidak akan setuju kalau kemudian penegak hukum, dalam artian jaksa, penasihat hukum, majelis hakim itu menyerang secara personal gitu, ungkap Usman. Diketahui dalam sidang itu, pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan sendiri oleh Nikita Mirzani telah ditotal jaksa. Sang artis pun masih dibebani dengan tuntutan 11 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar. Disebut telah menyerang secara personal kuasa hukum Nikita Mirzani, Beri Pesan Menohok, untuk jaksa. Ia menyayangkan hal tersebut yang terjadi dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU kliennya. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.